Kabar gembira untuk narapidana, kewaspadaan untuk masyarakatnya. 36.706 narapidana bebas kali ini. Pemerintah kurang tepat dalam membuat hukum. Jadi begini jalannya. Selamat datang di Laudiskas, diskusi hukum. Kali ini kita akan membahas tentang asimilasi pembebasan gara-gara corona. Jadi perkenalan dulu, nama saya Gatuso. Nama saya Kendung. Ya, jadi ada asimilasi dari pemerintah tentang pembebasan narapidana. Sebelumnya asimilasi itu apa sih, Mas? Asimilasi itu membaurkan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Jadi narapidana kembali kepada masyarakat, diterima secara penuh. Hak-haknya, kewajibannya sama seperti masyarakat pada umumnya. Intinya bebas lah. Jadi asimilasi itu pengurangan masa tahanan atau gimana, Mas? Bukan, kurang tepat intinya. Kalau pengurangan masa tahanan itu disebut remisi. Itu bisa kita dapat saat lebaran, kemerdekaan, tahun baru atau hari-hari besar lainnya. Jadi masa tahanannya itu berkurang mungkin berapa bulan, karena dia berkelakuan baik, dia dapat remisi dari presiden. Oh, kalau remisi itu berperlakuan baik. Dan harus yang memberikan remisi masa harus presiden? Presiden bisa gitu. Oh, presiden bisa, tapi penjaga lapas atau kepala lapas juga bisa memiliki hak untuk memberikan remisi. Kalau asimilasi berarti seumpama narapidana 10 tahun mendapatkan asimilasi bebas. Ya, kalau asimilasi tentu ada syaratnya dong. Iya. Asimilasi corona ini syaratnya ada satu, dia narapidana itu sudah melewati 2/3 dari masa tahanannya. Terus untuk anak sudah melewati setengah dari masa tahanannya. Anak apa ini maksudnya? Ya anak di bawah umur maksudnya. Oh. Masih anak-anak gitu loh, masih Yang yang di penjara anak. Gitu. Terus untuk kejahatan yang diatur di PP 99 tahun 2012 tidak berhak mendapatkan asimilasi. Apa sih PP 99 itu? PP 99 itu ya yang mengatur kejahatan tentang narkotika, korupsi, dan terorisme. Dia tidak berhak kali ini untuk mendapatkan asimilasi corona. Jadi yang Enak betul dong kalau mereka itu dapat. ya. Jadi yang bebas yang sudah melakukan 2/3 masa tahanannya. Tapi menurut aku itu masih kurang. Kenapa? Iya, karena seharusnya tidak dipukul rata semua narapidana yang telah mendapatkan 2/3 masa tahanannya itu bebas mendapatkan asimilasi corona ini. Tetapi perlu ditambahkan sebuah syarat tentunya yang dapat memilah narapidana mana yang cocok atau sudah pantas untuk dibebaskan gitu. Masa yang harus dibedakan dong narapidana yang berkelakuan baik dan sudah bertobat dengan narapidana yang masih ada jiwa kenapiannya, ada jiwa kemungkaran atau ada jiwa masih memiliki niatan buruk, mengulangi, masih belum memiliki kejeraan ya? Iya, seharusnya kan lapas itu kan tujuan lapas itu kan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana. Tetapi kalau belum jera dapat asimilasi, ya seperti yang kita ketahui, lagi marah ini maling, begal,
Iya, ditelusuri dia baru lepas dari lapas karena asimilasi corona. Berarti kan efek jera itu belum tumbuh di dalam dirinya. Dia masih rindu akan lapas yang seperti kamar, diberi makan, walaupun dia jenuh ya. Tapi kan masih ada teman tuh di lapas, ada napi-napi yang berkelas gitu kan. Mungkin sharing cerita, sharing pengalaman kan, malah jadi bertambah dia derajatnya. Jadi mungkin mereka masih belum siap keluar penjara ya. Iya betul, belum siap untuk dibawakan kembali ke masyarakat. Apalagi kan Siap mendapatkan asimilasi. tujuan asimilasi ini kan untuk mencegah penyebaran virus corona Seharusnya tujuan utamanya kan itu. Cuma seiring berjalannya waktu, seorang napi yang belum mempunyai keterampilan atau mungkin belum mempunyai kepembinaan yang didapat di lapas belum bisa diterapkan di dalam masyarakat. Ya, tapi kan sudah menjalani 2/3. Iya. 2/3 kan mungkin saja dia sekarang sudah mendapatkan bekal-bekal yang ada di narapidana, pembinaan. Seharusnya, tapi Iya. nyatanya faktanya yang kita ketahui, napi ini melakukan kejahatannya kembali. Tentu pasti ada faktor dari dia mengulangi kejahatan kembali, seperti maling itu kan. Iya. Karena musim maling banget nih, Mas. Orang tua aku aja bilang, wah hati-hati musim maling. Iya. Biasanya kan musim rambutan, musim durian. Ini musim maling. Pandemi maling. Iya. Iya, karena apa? Karena ini kan keadaan ekonomi kita kan lagi turun. Bukan kita doang sih, dunia. Iya, Kayak semua gitu. orang merasakan. Untuk kalangan bawah merasakan. Sangat merasakan. Masyarakat disuruh stay home, work from home, ya kan? Belajar di rumah, semua di rumah. Narapidana di rumah aja kelaparan, Bos. Iya. Ya kan? Iya. Agak narapidana sudah masyarakat. Semua manusia ya. Kalau nggak ada kerjaan nggak bisa makan loh. Iya kan, seorang narapidana yang bebas kan belum bisa untuk melamar pekerjaan. Tapi kan bisanya dia berusaha dan lain-lain. Tapi kan itu butuh proses, Bos. Apalagi musim corona Ekonomi ini, sulit. corona perekonomian sulit, sehingga saat ada kesempatan jiwa kenapiannya itu muncul lagi. Iya, Iya kan? iya. Saya pernah baca tuh berita. Napi 2 jam dibebaskan langsung maling. Iya, dia rindu. Rindu katanya, rindu narapidana. Rindu di lapas, hidup dikasih makan ya kan, terjamin ya kan. Kalau di luar malah waduh, makan di mana nih ya kan. Jadi ada efek buruknya lah ya. Ya, semua ada efek buruk dan efek baik. Cuma ini kan terlalu cepat. Kebijakan ini terlalu bukan tanpa perhitungan. Menurutku masih kurang persyaratan. Jadi di beda-bedakannya masih belum. Masih sama pukul rata. Pukul rata 2/3 ya. Gitu. Dan setengah untuk yang masih anak-anak. Kalau bahas maling ini Mas ya. Iya. Maling ya kan, ini kan usum maling gitu. Usum. Iya, maksudnya marak maling di mana-mana. Terus kenapa sih orang itu maling? Pasti kan ada tujuannya kan? Iya. Mungkin karena susah makan atau apakah itu salah? Iya, salah saat maling memang salah. Kejahatan itu salah, pidana itu salah. Tapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya, seorang maling itu ada 2 kategori menurutku. Satu, karena dia keterpaksaan karena ekonomi, butuh makan. Yang kedua, ada maling karena dia untuk memperbaiki penampilan atau derajat, mungkin seperti maling untuk seperti koruptor itu kan. Itu kan maling juga. Ya, Dia kan sudah kaya, lapar sudah tidak dong. Masalah apa? Tapi kan haus akan kekuasaan, mungkin haus akan penampilan, mungkin gaya hidup. Itu yang paling buruk, hina menurutku. Tapi kalau maling karena lapar, itu sisi kemanusiaannya masih ada. Dia karena terpaksa. Tapi kan nyatanya perlakuan kita di masyarakat berbeda. Ya, beda banget bro. Iya. Yang maling bebek, maling hewan, maling mangga langsung dibogem mentah-mentah. Iya. Gitu kan? Bahasanya dihakimi masyarakat. Iya. Diarak, dibakar. Tapi kalau koruptor, wah, tentu saja tidak. nah, Koruptor dikasih penghargaan bro. Apa? Mendapatkan rompi kuning. Iya. Seperti obat lah ya. Jadi kenapa kok bisa beda ya penghukumannya itu loh? Kenapa kalau yang
maling biasa itu gitu. dihakimi. Kalau Kalau koruptor orang- kok tidak bisa kita pukul gitu mas? Iya, sebenarnya maling yang dihakimi itu kurang beruntung sih. Dan maling yang kurang beruntung ini gimana ya? OTT ya? Iya, OTT warga. karena ke OTT ya. Operasi. Tadi kalau sebetulnya aparat penegak hukum itu sudah melindungi hak tersangka. Jadi Tidak boleh, penghakiman masa masyarakat itu tidak boleh. tidak diperbolehkan karena menghilangkan sisi kemanusiaan. Dia juga manusia, bukan hewan, bro. Tapi seringkali masyarakat itu kan khilaf. Karena apa? Masyarakat itu udah bosan melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu kok diulangi kembali gitu loh. Iya. Terus Dan mereka itu bosan melihat hukum itu sudah tumbul ke atas, tumbul ke bawah. runcing ke bawah. Oh iya. Ya, kan kalau koruptor sebetulnya mereka pengen juga nampol tuh koruptor. Iya. Aku juga pengen bro nampol koruptor. Apalagi kalau dari tongkrongan mabuk ya kan. Iya. Ada orang maling Ya, maling ketangkep, ya kan? ikut dong. Ikut. Tidak mungkin. Heeh. Keresahan warga terus dilampiaskan kepada maling gitu. Iya. Ya itu lagi apesnya aja. Ketangkep sama warga. Kalau koruptor ketangkep sama warga juga dibokem gitu. Iya, tapi tidak bisa kan ya? Karena koruptor tidak mungkin ketangkep. Iya, karena dia termasuk kejahatan kerah putih ya kan. Apa? Dilakukan oleh kejahatan kerah putih itu ya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang punya profesionalitas di sebuah perusahaan pemerintahan seperti itu, yaitu berpendidikan gitu loh. Oh, kejahatan yang terencana mungkin. Iya, terencana bisa. Dia itu pokoknya punya posisi untuk melakukan kejahatan. Memiliki kesempatan ya. Kesempatan, bukan punya kesempatan, sudah direncanakan dari awal. Kalau kesempatan itu memang dibuat oleh dia sendiri ya kan. Iya. Nah, Bisa sih. kalau kejahatan maling ayam dan lain konvensional seperti itu ya kejahatan kerah hitam Oh, itu yang sering jadi bulan-bulanan masyarakat itu. Jadi beda di situ. Perlakuannya jadi kayak berbeda gitu kan. Padahal seharusnya sama. Ya sama-sama maling kan. Iya, sama-sama maling. Malah yang koruptor itu malingnya tidak umum, besar, gedean. Merugikan banyak masyarakat. Sementara kalau yang maling kerah hitam itu yang tadi ya, maling ayam, maling Motor motor, dan lain. ya enggak, ya cukup meresahkan tapi tidak terlalu besar. Tapi perlakuannya sangat beda di masyarakat. Iya, Karena perbedaan tadi itu ya, kerah putih dan kerah hitam. Seperti kayak berwibawa gitu kan kalau koruptor. Iya. Padahal ya sama-sama bajingan. Padahal sama-sama maling. Iya, bajingan itu. Jadi asimilasi ini sebenarnya sangat baik ya bro ya. Ya, Tujuan awalnya ya. Tujuan awalnya bagus untuk mengurangi penyebaran corona, ya kan. Tetapi kan jangan sampai menghilangkan fungsi dari lapas itu kan, atau pidana itu kan sebagai ultimatum remedium, sarana terakhir dalam pidana, sebagai efek jerah. Nah, Karena asimilasi jadi menghilangkan efek jerah itu. bukan menghilangkan ya, Apa? karena Kurang. dipukul rata ya, Iya, dipukul iya. rata sehingga tidak diketahui mana yang belum kapok ya kan. Sebenarnya Sebenarnya kan dapat diketahui tuh lewat tes kejiwaannya, masih ada Psikolog. gak jiwa-jiwa kenapiannya. Hmm. Biasanya sudah berkelakuan baik belum, sudah kan bisa dipantau itu. Tapi kalau dipukul rata Semuanya. 2/3 sudah melewati 2/3 masa tahanan bisa keluar, bisa bebas, kan kabar gembira bagi narapidana. Iya. Kewaspadaan bagi masyarakat. Ya jadi itu aja ya yang bisa kita diskusikan kali ini. Sampai jumpa di episode Laudiskas berikutnya. Ya udah, kalau kalian memiliki kesimpulan yang berbeda tulis aja di kolom komentar. Tidak. Dadah.